يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن محمد الزقاف وإذن الشافعي هدمي ثم إلى كجي عبد الشكور رملي وثم إلى كجي سيف الدين نصير وثم إلى روحي أخصيص مرزقي وثم إلى عبد الشريف الله شافعي وثم إلى الحبيب عبد الرحمن الزقاف وثم إلى روحي كجي شريف الدين عبد الغاني وثم إلى روحي الأستاذ حسن غزالي وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang hingga saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
kita gunakan segala nikmat itu untuk mentaati dan mengikuti segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan dan apa yang telah kita kerjakan menjadi bagian daripada bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini menjadi asbab Allah turunkan rahmatnya kepada kita, dan juga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan meneruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada minggu yang lalu kita membaca hadis yang terakhir dalam babul ikhlas wa ihdarin niyat. Hadis yang terakhir halaman yang ke-46, 45, 46. Pada hadis yang panjang itu Nabi menceritakan ada 3 orang dari kalangan Bani Israel yang mereka terperangkap di dalam gua. Kemudian mereka tidak bisa keluar karena di depan pintu gua itu ada batu besar yang menutupi pintu gua. Sehingga salah seorang di antara mereka berkata, mintalah kepada Allah agar menyelamatkan kita dengan kita bertawassul melalui amal soleh. Ya. Yang pertama, dia berdoa dengan amalan yang biasa dia lakukan, yaitu senantiasa mendahulukan orang tua. Yang kedua, dia berdoa dengan wasilah, yaitu dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela, termasuk zina, padahal dia sudah berada di atas wanita itu. Yang kedua. Nah, yang ketiga ini kita akan bahas, ya. Apa amalan yang dia kerjakan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafaru lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita langsung ke yang 3 ya. Wa qala tsalitsu, dan berkata orang yang ketiga, Allahumma inni sta'jartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Ya Allah, aku pernah mempekerjakan salah seorang pekerja dan aku telah memberikan mereka semua gajinya kecuali 1 orang. Jadi dia dulu punya pegawai, punya karyawan, dan gajinya semua diberikan. Ghaira rajulin wahidin, kecuali 1 orang. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia meninggalkan gaji yang seharusnya dia ambil kemudian dia pergi. Fathamartu ajrahu, kemudian aku kembangkan gajinya itu. Hatta kathurat minhul amwal, sehingga menghasilkan harta yang banyak dari gaji yang tidak diambil oleh orang ini, dikembangkan jadi banyak. Faja'ani ba'da hinin, kemudian setelah beberapa waktu dia datang berjumpa dengan aku. Faqala, dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, kata dia, bayarkan kepadaku gajiku, upahku berikan. Fakultu, maka aku berkata, kullu ma tara min ajrika, semua yang kamu lihat ini adalah upahmu. Minal ibili, dari onta, wal baqari, sapi, wal ghanami, kambing, wal raqiqi, budak, semua itu banyak. Ambil semuanya, ini gajimu. Kemudian dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi'u bi, jangan mengolok-olok saya, jangan ngejek saya. Fakultu, aku berkata, la astahzi'u bika, aku tidak mengolok-olok kamu, aku tidak mempermainkan kamu. Fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruka minhu syai'an,
Kemudian ketika dia katakan begitu, maka dia kemudian mengambil semuanya dan membawanya itu, digiring semua kambing-kambing, ontak, sapinya, falam yatruk minhu syai'a, enggak ninggalin sedikit pun. Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, jika aku lakukan itu semua karena mengharapkan ridha-Mu, fafruj 'anna ma nahnu fih, maka selamatkanlah kami dari apa yang menimpa kami ini. Fan farajatis sakhrah fa kharaju yamshun, kemudian batu itu bergerak, terbuka sehingga mereka bisa keluar. Ini yang ketiga. Ya. Orang punya pekerja, diberikan gajinya semua kecuali satu orang. Satu orang ini gajinya diputar, dikembangkan sehingga banyak hasilnya. Bisa jadi kambing, jadi onta, jadi sapi, jadi budak, banyak itu. Bertahun-tahun ditinggalkan begitu saja. Maka datanglah orang yang berhak mengambil gajinya itu, tapi dalam bentuk yang sudah banyak itu. Kemudian orang ini mengambil semua apa yang dia sudah usahakan tanpa meninggalkan sedikit pun. Jamaah, ini bukan pekerjaan mudah, merelakan hasil usaha kita. Tapi dia jujur bahwa duit itu modalnya dari siapa? Dari gajinya. Gajinya itu diputar-putar, dikembangkan jadi banyak. Dia jujur bahwa itu punya dia, saya cuma mengolahnya saja. Diambil semuanya, enggak tersisa sama sekali. Kita bayangkan kalau kita ada pada posisi dia, kira-kira kita rela atau tidak? Yang kita kasih apaan biasanya? Kan dia minta apaan? Dia minta gaji kan? Oke, gaji kamu berapa? Sekian. Kasih. Gitu kan kalau kita ya. Tapi dia tidak. Kenapa? Karena dia punya sifat al-amin. Dia punya sifat terpercaya, amanah, bahwa duit itu bukan punya dia, modalnya bukan punya dia, maka semua ini miliknya. Nah, ini satu kelebihan. Kalau kita lihat 3 amalan yang dilakukan oleh 3 orang itu, yang pertama menunjukkan betapa tingginya nilai bakti kepada orang tua, ya. Yang kedua, betapa hebatnya nilai menjaga kehormatan diri kita. Yang ketiga, betapa hebatnya nilai sifat amanah. 3 amalan ini luar biasa kalau orang betul-betul menjadi orang-orang yang bisa mengemban semua amal itu. Tapi dengan syarat, di akhir permohonan mereka itu, mereka akan berkata, Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, seandainya aku mengerjakan itu semua karena mengharapkan ridha-Mu, karena mengharapkan wajah-Mu, menghadapkan hanya Allah Subhanahu wa taala, fakhruj 'anna ma nahnu fih, selamatkan kami. Allah selamatkan berarti apa? Pekerjaan mereka berhasil menyelamatkan mereka itu dengan alasan bahwa amal itu dikerjakan dengan ikhlas. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau kita ingin amal kita berhasil, ini kuncinya. Harus ikhlas, ya. Harus ikhlas, jangan mengharapkan apapun selain daripada Allah. Rugi kalau orang tidak menjaga keikhlasannya. Ini gambaran jamaah sekalian bahwa apa yang akan kita petik di akhirat nanti dari amalan ibadah kita itu bergantung dengan keikhlasan kita ketika kita beramal. Kalau kita tidak jaga ikhlas, jangan harap kita petik buahnya. Karena syarat amal itu akan berbuah adalah mesti dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, jangan kita berharap banyak amal kita berbuah, ya. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya.
kita mulai pengajian kitab ini dengan bab ikhlas. Supaya apa? Niat kita datang ngaji juga karena Allah, bukan karena apa-apa. Bukan karena nggak enak sama saya, nggak enak sama Ustadz Nur Ali, nggak enak sama yang lain-lainnya, nggak enak sama temennya. Tidak, kita datang ngaji ini karena kita mau mencari ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baru amal itu akan berbuah. Kalau tidak, nggak akan ada apa-apanya. Ya. Berapa banyak orang yang ngajinya rajin tapi nggak semakin baik? Barangkali apa? Barangkali niat dia waktu ngaji itu apa? Mungkin bukan karena Allah. Jadi apa yang dia dapat tidak membekas dalam hati, tidak membuat dirinya menjadi lebih baik lagi. Ya, ini penting bagi kita bahwa dalam setiap amalan yang kita kerjakan mesti dilandasi dengan keikhlasan. Ya, semoga Allah kurniakan kita hati yang ikhlas, yang senantiasa Allah jaga dari segala penyakit-penyakit hati yang bisa merusakkan amal kita. Amin Allahumma amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada bab yang berikutnya. Babut taubati. Bab taubat. Qala al-ulama'u, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib bagi semua dosa, wajib dilakukan dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Apabila kemaksiatan yang dilakukan itu adalah antara hamba dengan Allah Ta'ala dan tidak berkaitan dengan hak adami, tidak berkaitan dengan hak manusia. Falaha salasatu syurutin. Taubat itu memiliki 3 syarat. Ya, kalau dosanya kepada Allah. Apa syaratnya? Ahaduha, yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyah. Dia mesti meninggalkan maksiat itu. Ini yang pertama. Kalau orang ingin disebut orang bertaubat, dia mesti tinggalkan maksiat. Kalau sekarang taubat, istighfar pada Allah, ngomong mulutnya begitu, besok diulang lagi, taubat bukan? Taubat bukan? Enggak. Kalau sekarang istighfar taubat, besok dia ulang lagi, itu bukan taubat. Taubat yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyah, harus meninggalkan, mencabut dirinya daripada perbuatan maksiat, enggak ngulang-ngulangin lagi. Itu yang pertama. Ya, nah, yang pertama ini harus juga kita pintar-pintar memilih sahabat dan kawan. Kalau dulu kita punya kawan-kawan yang suka menjerumuskan kita kepada perbuatan maksiat dan dosa, setelah kita taubat jangan bergaul lagi dengan mereka. Tinggalkan. Kalau teman kita banyakkan yang tukang mabok, jangan bergaul lagi dengan mereka. Jangan nongkrong-nongkrong lagi dengan mereka. Ya. Kalau teman kita biasa berjudi, main judi, taruh-taruhan, jangan kumpul lagi sama mereka. Selagi kita masih ngumpul dengan kawan-kawan yang seperti itu, tidak akan mudah bagi kita meninggalkan perbuatan maksiat. Ingat tidak kisah di mana ada orang membunuh 99 orang, ya kan? 99 orang dibunuh sama dia. Kemudian dia mau tobat, dia tanya kepada seorang ahli ibadah. Kata ahli ibadah ini, kamu nggak punya kesempatan untuk bertaubat. Kemudian nanggung 99, sekalian dibunuh orang ini, jadi 100. Kesel, akhirnya nggak dapat jawaban, dibunuh ini orang. Kemudian karena dia betul-betul ingin taubat, dia cari orang yang bisa memberikan jalan keluar. Lalu bertemulah dia dengan seorang ulama, dikatakan sebesar apapun dosamu, ampunan Allah lebih besar lagi. Kamu bisa bertaubat. Tapi apa kata dia? Kamu jangan tinggal di sini. Kamu jangan tinggal di sini, pindah, gitu ya. Dia nyuruh pindah, hijrah, karena tempat ini tidak baik.
Nih, ini penting. Kalau kita ingin hijrah, ingin bertaubat, jangan bergaul dengan kawan-kawan yang tidak baik. Selagi tidak tinggalkan mereka, kita akan susah meninggalkan perbuatan maksiat. Ya, kayak orang ngomongnya, gue mau berhenti ngerokok ah. Tapi ngumpulnya sama orang yang ngerokok, kira-kira bisa nggak tuh bertahan? Susah. Nah, jadi harus betul-betul mencabut diri dari perbuatan maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, an yandama ala fi'liha. Dia menyesal atas perbuatannya itu. Penyesalan itu bisa dalam bentuk ucapan dan juga hatinya betul-betul menyesali. Apa misalkan? Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, taubatan nasuha. Misalkan begitu ya. Itu ucapan yang mewakili rasa penyesalan kita terhadap dosa itu. Kita ucapkan ya. Maka tidak jadi dianggap tobat kalau kita enggak ngucap istighfar. Ya, gue nyesel dah. Nyesel doang ngomongnya, tapi nggak minta ampun. Nah, itu nggak dianggap istighfar, nggak dianggap bertaubatan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya itu. Ini yang ketiga. Ini kalau kaitannya dengan Allah. Fa in fuqida ahadus thalathati lam tusih taubatuhu. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah taubatnya. Ya, harus menyesal, harus mencabut diri, harus berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, gitu. Ini kalau berkaitan dengan hak Allah. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaku bi adamiyyin. Kalau maksiatnya berkaitan dengan hak Adam, hak manusia, fasyurutuha arba'atun. Syaratnya ada 4. Hadhihi salasah, 3 yang tadi ya. Satu lagi tambahan. An yabro'a min haqqi sahibiha. Maka kalau kaitannya dengan manusia, tambahkan satu lagi, yaitu apa? Membebaskan diri dari hak pemiliknya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Apabila hak itu berupa harta atau yang semisalnya, maka wajib kembalikan itu. Kalau kita pernah ngambil barang orang, Allah nggak akan ampuni dosa kita sebelum apa? Kita kembalikan barang itu. Kalau kita pernah ngentit barang orang, itu kembaliin. Jangan kita merasa aman bahwa kita sudah selamat daripada dosa. Ini kaitannya sama hak Adam, harus kembalikan dulu. Jangan remehkan barang-barang yang kita ambil, yang bukan milik kita, walaupun kita nilai kecil. Yang kecil ini bisa menyusahkan kita nanti di akhirat. Contoh ya Pak, kita ke masjid pakai sendal, sendalnya bagus. Ketika mau keluar, sendalnya hilang. Kemudian kita lihat-lihat, wah sendal gue mana ya? Gak ada. Yang ada sendal yang lain. Kita pakai atau kagak itu sendalnya? Hah? Banyak orang ketika sendalnya hilang, sendal orang main pakai aja. Ini kali ini yang ngambil nih, dipakai sendalnya bawa pulang. Padahal
belum tentu itu sendal yang sendal yang ngambil. Ya, main pakai-pakai aja. Itu bukan miliknya. Hati-hati, itu hak Adam, hak orang lain. Kita tidak akan diampuni dosa kita oleh Allah sebelum kita kembalikan barang yang kita ambil itu. Oh, hati-hati. Jangan remehkan hak ini, dosa ini. Ya, selesai urusan kita di dunia, belum selesai nanti di akhirat. Oh, luar biasa. Maulid masing-masing dapat berkat, buli. Yang duduknya di belakang kebetulan nggak kebagian. Pas giliran temennya meleng, berkatnya diambil. Pas temennya balik, berkat gue mana ya? Nggak tahu. Coba, gara-gara berkat susah hidup kita itu. Jangan ngambil hak orang lain kalau bukan milik kita, bahaya. Ya, naudzubillah wal a'yazubillah. Susahnya itu nggak akan selesai sebelum kita kembalikan. Ada orang yang muflis namanya, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut di akhirat itu siapa mereka? Orang yang datang dengan pahala puasa, pahala sholat, puasa ini dan macam-macam. Kemudian didatangkan orang-orang yang pernah dia zolimi. Zolimi itu maksudnya apa? Orang yang dia pernah langgar haknya. Bisa jadi dengan sebab dia pernah memukulnya, dengan sebab dia mencaci makinya, bisa dengan sebab dia membunuhnya ataupun mengambil haknya. Itu orang telah dizolimi oleh kita. Oh, hati-hati. Nanti pada waktu itu amalan kita yang banyak itu bisa ludes, bures. Kita kasih kepada orang yang pernah kita zalimi. Jangan mudah menyakiti hati orang, hati-hati. Apalagi hari ini, bulan ini kita berada di bulan apa? Bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah rentetan daripada bulan-bulan haram. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati. Di antaranya nih Zulqa'dah. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban. Satu lagi bulan Rajab, antara Jumada dengan Sya'ban. Pada ayat itu Allah ingatkan kita, bulan ini bulan mulia. Jangan kotori kemuliaan bulan ini dengan dosa-dosa kita. Kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan itu. Kenapa? Karena ketika kita berada di bulan mulia, dosa kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menafsirkan ayat ini, innadz-zulma fi ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran. Sesungguhnya dosa yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan pada bulan haram itu dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Pahala juga lebih besar, tapi dosanya juga lebih besar. Maka hati-hati, fala tazlimu fihi anfusakum. Berkaitan dengan itu ya, dengan hak adami itu hati-hati. Allah itu maha lihat, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan. Dan kita mesti ingat, Nabi pernah sabdakan ini, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. 2 dosa yang akan ditunaikan balasannya di dunia. Belum kita nanti mati, dosanya juga sudah diberikan balasannya. Apa dosa itu? Pertama, al-baghyu. Yang kedua, al-uquq. Dosa yang pertama adalah dosa durhaka, dosa zalim kepada orang. Al-baghyu, dosa buat zalim. Yang kedua, al-uquq, dosa durhaka kepada orang tua kita. Belum kita mati, Allah tunjukkan balasannya sebelum kita mati.
terhadap apa yang kita pernah lakukan. Ya. Nabi Musa alaihi salam dia pernah minta kepada Allah ditunjukkan bagaimana Allah Ta'ala berlaku adil kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah berkata kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, pergilah engkau ke satu tempat, kemudian lihat apa yang terjadi di tempat itu. Jangan buat apa-apa. Nabi Musa datang ke tempat itu, lalu datanglah seorang penunggang kuda. Dia turun dari tunggangannya, dia ambil air di sumur di tempat itu. Setelah itu dia pergi. Ketika dia pergi, dia lupa bahwa waktu dia ngambil air, dia keluarkan kantong duitnya, ditaruh di pinggiran sumur. Ketika dia pergi, dia lupa ngambil lagi. Pergilah dia dengan kantong duit yang tertinggal itu. Lalu kemudian tidak lama datang anak kecil ke tempat itu, di sumur itu, dia lihat ada duit. Kemudian dia ambil itu duit, bawa pulang. Lalu kemudian datang lagi salah seorang ke tempat itu, orangnya sudah tua, matanya buta. Ketika dia datang, dia ambil air, dia buat urusannya di situ, bersihkan badannya kemudian dan lain-lain sebagainya. Tidak lama kemudian datang ini penunggang kuda lagi. Nyari apa? Dia nyari kantong duitnya yang tertinggal. Dicari-cari tidak ada, tidak dijumpai. Kemudian dia tanya, apakah kamu melihat kantong duit saya? Kepada Pak tua yang buta ini. Kemudian dia katakan, saya tidak melihatnya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana mata saya? Mata saya buta. Kemudian orang ini tidak terima. Yang buta mata kamu, tanganmu enggak buta, begitu. Ngaku enggak? Sebab tidak ada orang lain di sini melainkan kamu saja. Kemudian aku tidak mengambilnya. Aku tidak mengambilnya. Orang ini memang tidak mengambil, jadi tidak akan pernah mengaku. Kemudian dia tidak terima. Diancam, kalau tidak ngaku saya bunuh. Singkat cerita akhirnya orang ini dibunuh. Setelah mati digeledah. Digeledah barang-barang miliknya, memang tidak ada. Memang bukan dia yang ngambil si anak kecil ini. Kemudian setelah ini selesai, orang ini pergi. Nabi Musa merasa keheranan. Ya Allah, tunjukkan kepada saya apa maksud ini semuanya. Yang aku lihat semuanya adalah perbuatan zalim. Anak kecil dia ngambil duit bukan yang bukan miliknya. Zalim. Kemudian ada orang tua tidak bersalah, dia mesti dibunuh. Itu juga perbuatan zalim. Ya Allah, apa maksudnya? Kata Allah melalui malaikat Jibril, wahai Musa, inilah cara Allah menunjukkan keadilannya. Ingat kata Nabi tadi, dua dosa yang Allah akan tunaikan apa? Perbuatan zalim. Perbuatan zalim itu akan ditunaikan di dunia. Wahai Musa, sesungguhnya duit yang diambil oleh anak itu adalah milik orang tuanya. Karena ayah si anak itu pernah bekerja kepada si penunggang kuda, kemudian gajinya tidak diberikan. Maka yang dia ambil itu adalah gaji milik ayahnya, milik bapaknya. Lalu kenapa yang buta, yang tua mesti dibunuh? Kemudian kata Nabi Ibrahim, kata Jibril alaihissalam, sesungguhnya si buta ini sebelum dia buta, dia pernah membunuh ayah si penunggang kuda. Dulu bapak si penunggang kuda ini pernah dibunuh olehnya. Maka pembunuhan yang dilakukan oleh si penunggang kuda itu adalah kisos kepada dia. Lihat bagaimana Allah menunaikan perbuatan zalim kepada orang-orang yang pernah melakukan itu di dunia. Hati-hati, hati-hati.
Kalau kaitannya dengan manusia, jangan anggap remeh. Lebih gampang minta ampunan kepada Allah daripada kita buat dosa sama orang. Hati-hati ya. Kalau kaitannya sama harta, Allah tidak akan ampuni sebelum kita kembalikan harta yang kita pernah ambil, yang pernah kita rampas itu. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu makkannahu minhu aw talaba afwahu. Seandainya dosanya itu berupa tuduhan zina, dia menuduh orang lain berzina, maka dia mesti memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya. Hukuman orang yang menuduh zina itu berapa? Hati-hati ya, kalau orang menuduh zina itu harus mendatangkan 4 orang. Hati-hati, jangan mentang-mentang ada orang datang ke rumah si fulan misalkan, laki-laki masuk ke rumah perempuan, kemudian kita ngomong sembarangan sama tetangga kita, kita ngerumpi, itu orang ngapain dalam zina kali itu ya? Itu tuduhan tidak? Hati-hati itu, hati-hati. Omongan yang begini bisa membuat sengsara hidup kita. Karena kalau kita menuduh orang zina, syaratnya harus mendatangkan 4 orang saksi. Yang keempat-empatnya mesti melihat dengan mata kepalanya. Gampang gak nyari yang begitu? Coba. Dan gak berlaku yang namanya rekaman-rekaman, gak boleh. Mesti melihat secara langsung. Jadi jangan gampang kita nuduh orang zina. Nah, kalau kita pernah menuduh orang lain zina, kita mesti memberikan kesempatan kepada dia yang kita tuduh itu untuk memberikan hukuman kepada kita. Apa itu? Khazaf zina adalah dicambuk 80 kali. Lumayan enggak? Lumayan kan? Ataupun kita minta maaf kepada dirinya. Kita minta maaf kepada dirinya sambil kita berikrar bahwa apa yang saya katakan itu adalah salah dan saya cabut kembali omongan itu. Itu contohnya, ya. Itu yang berkaitan dengan tuduhan zina. Kemudian wa in kanat ghibatan istahallahu minha, kalau dosanya itu berupa ghibah, dia menggunjing, dia ngata, apa namanya ghibah itu, gosip, dia menggosip seseorang, ya, istahallahu minha, maka dia wajib minta halal, minta maaf terhadap orang yang pernah dia ghibahkan itu. Hati-hati, ya Allah, berat kalau kita tahu akibatnya. Ghibah itu apa ya ghibah? Ghibah adalah membicarakan seseorang yang bukan di hadapannya, seandainya dia mengetahuinya dia tidak suka. Itu ghibah. Kalau kira-kira yang kita omongin ini orang itu tahu, dia enggak marah, dia demen, itu bukan ghibah namanya. Misalkan saya ngomongin Pak Sopi di depan Ustaz Nur Ali, orangnya enggak ada, tapi yang saya ngomongin yang bagus-bagusnya, itu ghibah bukan? Bukan. Tapi kalau yang saya omongin itu sesuatu yang membuat beliau marah, kalau dia tahu pasti enggak suka, itu namanya ghibah. Beneran Ustaz, ini ngomongannya beneran, bukannya fitnah, enggak. Lah, kalau memang bener itulah ghibah. Tapi kalau enggak bener namanya apa? Namanya buhtan, fitnah gitu. Lebih besar lagi dosanya. Maka hati-hati. Ya, kalau kita pernah ngomongin orang yang tidak baik, ya Allah, kita jaga jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan itu. Emang paling enak ngomongin orang. Ya. Gurih. Apalagi kalau kita lagi kesel sama orang itu, udah nyambung, nyamber, banyak urusannya tuh. Ya Allah, kalau orang ini tahu dia nggak demen, kita jatuh dalam dosa ghibah. Nggak akan Allah ampuni sebelum kita minta maaf sama dia. Bagaimana minta maafnya? Apa kita mesti beberkan?
Semua yang pernah kita omongin ke dia. Ji, misalkan ya. Minta maaf lah dulu pernah ngomongin ente. Ngomongin apaan? Begini. Perlu nggak begitu? Didetailkan. Begini. Perlu nggak? Lihat keadaannya. Kalau seandainya kita beberkan, detailkan, itu bisa jadi ribet urusannya, bisa memudaratkan kita. Ini bukannya minta maaf, malah orang ini malah bunuh kita nanti. Wah, kurang ajar. Semuanya lo omongin. Kalau misalkan kita malah berbahaya, kita bisa minta maaf secara umum. Minta maaf kalau aneh pernah dosa sama ente, ya, minta maaf secara umum. Insya Allah itu merupakan bentuk istihalah, bentuk kita minta halal dari apa yang pernah kita ghibahkan kepada dirinya, ya, begitu. Maka hati-hati kalau kaitan dosa itu dengan orang yang dengan manusia, bukan dengan Allah. Karena ngurusin minta ampunnya itu nggak gampang, ya, susah, ya, maka hati-hati. Kemudian wa yajibu an yatuba min jami'idz dzunub, dan dia wajib bertaubat dari semua dosa-dosanya. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika dzambi, maka jika dia bertaubat dari sebagiannya, maka sah taubatnya di sisi ahlul haq daripada perbuatan dosa itu. Wa qad tazaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubit taubati. Dan dalil-dalil tentang dalil-dalil daripada Al-Qur'an, sunnah, ijma' itu sudah begitu jelas tentang wajibnya kita bertaubat. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai sekalian orang yang beriman, agar kalian beruntung. Wa qala Ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Minta ampunlah kepada Allah Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha artinya taubat yang murni, enggak ada embel-embel apa-apa. Nasuh, nasih artinya begitu ya, murni, enggak ada yang mengotorinya. Nah, maka kita disuruh oleh Allah untuk bertaubat daripada dosa-dosa kita semuanya. Taubat terambil daripada perkataan tabayatubu, taubatan. Artinya apa? Ar-ruju', kembali. Kalau orang itu taubat, dia pernah menjauh daripada Allah, kemudian ketika dia sadar akan dosanya, dia datang lagi, dia ruju', itu namanya tabayatubu, bertaubat kembali kepada Allah. Allah tahu bahwa kita ini manusia yang bisa salah dan dosa. Tetapi Allah juga punya sifat yang namanya Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar lagi. Ya, makanya perbanyakkan istighfar. Jangan lupa istighfar kepada Allah daripada dosa-dosa kita. Sehari semalam kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah, kita banyak-banyak istighfar, minimal 70 kali ataupun 100 kali sehari, sebagai bentuk pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Malam ini setelah Isya kita diundang untuk hadir peringatan 7 hari wafatnya almarhumah Ustazah Hajah Azizah Aziz, istri kepada Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Jika ada yang berkesempatan, tidak ada halangan, silakan hadir ke Raudhah Al-Barakah, makam Pak Kiai dengan juga istrinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita tidak ada pertanyaan untuk hari ini. Kita bisa buka nanti insyaallah pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.